Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hana Lubis dari Sekolah 3. Ini saya akan membuat video yang bermateri tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Langsung saja, pasca penyerahan Jepang 14 Agustus 1945, Sekutu memerintahkan tentara Jepang di Indonesia untuk menjaga status quo, yaitu memastikan situasi kondisi sebagaimana adanya suatu sekutu tiba. Selanjutnya, pada awal 1945, Sekutu memutuskan Amerika akan memusatkan perhatian ke Jepang, sedangkan Indonesia diserahkan kepada South Asia Command (CAC), Komando Asia Tenggara Inggris. CAC berada di bawah komando Letjen Lord Louis Mountbatten. Pada 29 September 1945, pasukan CAC tiba di Jakarta. Pasukan ini bernaung di bawah bendera AFNI, Allied Forces Netherlands as Indies. AFNI dikemandai oleh Letjen Philippine Christian Inggris. AFNI dipusatkan di wilayah barat Indonesia, terutama Sumatera dan Jawa. Sedangkan wilayah timur diserahkan kepada Australia. Berikut adalah tugas AFNI. 1. Menerima penyerahan Jepang. 2. Membebaskan ketawanan perang Jepang asal Eropa. 3. Melucuti dan memulangkan tentara Jepang. 4. Menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintah sipil. 5. Mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan kepada Sekutu. Semula kedatangan AFNI disambut hangat. Pemerintah Indonesia berharap Sekutu AFNI akan menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia. Namun, ketegangan mulai terasa ketika diketahui oleh Inggris bahwa NICA Neutral Indies Civil Administration adalah orientasi resmi militer di bawah Sekutu yang ditugasi menjalankan pemerintahan sipil di Hindia Belanda pasca Jepang. Ketegangan itu beralasan karena banyak pegawai NICA berkebangsaan Belanda yang sepertinya memandang sudah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintah sipil di Indonesia. Ketegangan semakin nyata ketika NICA mempersenjatai kembali bekas anggota konflik Netherlands Indies Leger (TNL) yang baru saja bebas dari tahanan Jepang di berbagai daerah. NICA dan TNL yang didukung Inggris melancarkan provokasi dan teror terhadap rakyat Indonesia untuk kemerdekaan. Ketegangan pada 1 Oktober 1945, Panglima AFNI menyatakan pemberlakuan pemerintah Republik Indonesia yang ada di daerah sebagai kekuasaan de facto. Dengan pernyataan tersebut, pemerintahan Indonesia menyatakan mendukung misi AFNI, bahkan memerintahkan para pejabat daerah pembantu AFNI. Dalam kenyataannya, kedatangan tentara Sekutu di daerah selalu menimbulkan insiden. Tentara Sekutu sering menunjukkan sikap tidak menghormati kedaulatan Indonesia. Tindakan Sekutu yang menyimpang dari misi memicu daerah seperti Surabaya, Sukabumi, Medan, Ambarawa, dan Manado, dan Bandung. 1. Pertempuran Medan Area. Sejak 13 Oktober 1945, Sekutu mendarat di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Awalnya mereka disambut baik oleh Gubernur Sumatera Utara, Tengku Mohasa, mempersilakan tim Recovery of Allied Response of War International (RAPW) yang bertugas membantu membagas para tawanan untuk mendatangi lokasi para tahanan seperti Pulu, Rantau Rapat, Siantar, dan Brasagi. Ia juga mengizinkan Sekutu menempati beberapa hotel di Medan. Namun Sekutu dan NICA kemudian mempersenjatai para bekas tawanan dan membentuk Medan Battalion, kenal dengan tugas mengambil alih kekuasaan di kota Medan.
TKR dan Barisan Pemuda Indonesia (BPI), pemimpin Ahmad Tahir pun melakukan perlawanan. Insiden pertama terjadi pada 13 Oktober 1945 di Hotel Bali, Medan. Insiden bermula ketika seorang penghuni hotel merampas dan menginjak-injak rencana merah putih yang dipakai warga. Para pemuda sebanyak 96 orang tewas, sebagian besarnya orang-orang Nika. Setelah kejadian tersebut, Sekutu mengultimatum agar pemuda dan rakyat kota Medan menyerahkan senjata kepada Sekutu. Ultimatum tersebut justru mengobarkan sebagai perlawanan. Lama-kelamaan, Sekutu dan Nika terdesak Hal ini disebabkan pemuda dari TKR sering berhasil menghadang serta menyerbu pasukan Sekutu yang sedang berpatroli dalam rangka membatasi gerak maju serta menghadang para pemuda. Pada 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan tertulis Section Boundaries, Medan area batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Tulisan ini semacam garis polisi yang diyakini akan menghambat gerak maju TKR. Wilayah yang menjadi markas Sekutu tersebut dikenal sebagai Medan area. Pada 10 Desember 1945, pasukan Inggris bersama Nika berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trapis, namun usaha ini berhasil gagal. Pada hari yang sama, Sekutu dan Nika melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Pada April 1946, tentara Inggris mendesak pemerintahan Republik Indonesia keluar dari kota Medan. Gubernur, wali kota, dan markas TKR pun terpaksa pindah ke Pematang Siantar untuk melanjutkan perjuangannya di Medan. Pada Agustus 1946, dibentuk Komando Resimen Laskar Royal dan Area. Komandan ini terus mengadakan serangan terhadap Sekutu di Indonesia. Lalu, 2 November 1945 bersama dengan berbagai hal, kudanya menyepakati sejumlah hal antara lain sebagai berikut. 1. Sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk menyelesaikan tugas pokoknya. 2. Jalan raya antara Magelang dan Semarang akan terbuka bagi lalu lintas. 3. Sekutu tidak akan mendukung aktivitas Nika dalam badan-badan yang berada di kekuasaan. Bantuan TKR dari Purwokerto dan Yogyakarta tiba pada 21 November 1945. Sekian dari saya, Syakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.